Kon. Ah. Baik, kita akan mempelajari mengenai analisis dampak lingkungan atau AMDAL. Nah, AMDAL ini memang salah satu aturan ataupun regulasi yang harus dipenuhi dalam hal nantinya untuk membangun ya ataupun mengeksploitasi sumber daya alam nantinya. Ya, artinya AMDAL ini penting ya. Kalau tidak ada namanya kajian AMDAL, maka mungkin ya nantinya apa yang dibangun ataupun hasil pembangunan bisa merusak lingkungannya ya di sekitar itu, di sekitar bangunannya ya. Baiklah, kita lanjut ya. Nah, tujuan pembelajaran kita ya yang pasti ialah untuk mendeskripsikan analisis ya. Mendeskripsikan artinya kita menganalisis di sini ya apa saja yang terdapat di dalam kajian AMDAL ya. Tentunya dalam AMDAL ini nanti ada dokumen-dokumen yang harus dipenuhi agar AMDAL ini bisa dikeluarkan oleh pihak yang berwenang. Itu. Baik. Bentar, saya dulu ya. Ini pengantarnya ya. Oke, jadi isu strategis ya mengenai upaya pengendalian lingkungan antara lain mencakup 3 unsur penting ya. Yang digali yakni pertama yakni menemukan sumber polusi yang paling dominan ya. Artinya di sini polusi ini bermacam-macam ya. Ada polusi air, polusi tanah, polusi udara, ya polusi suara. Itu maksudnya adalah sumber-sumber polusi. Mana yang paling dominan antara polusi-polusi tersebut gitu. Selanjutnya adalah yang kedua, menemukan peredaran limbah yang membahayakan. Nah, ini penting juga. Ya biasanya nanti hasil pembuangan limbah ini itu yang bisa menyebabkan kerusakan lingkungan. Ya, itu biasanya dikeluarkan oleh pabrik-pabrik ya yang dialirkan ke sungai-sungai di sekitar pabrik tersebut. Lalu isu selanjutnya ialah melakukan solusi pemecahan. Tentunya jika ada permasalahan maka harus ada solusi. Nah, ini yang harus kita lihat isu-isu ini ya bagaimana kita mensikapinya. Seperti itu. Ini pengantarnya ya. Baik, kita lanjut. Lalu ada kebijakan lingkungan di Indonesia. Nah, kebijakan lingkungan di Indonesia ini yang pertama ya, dalam menjaga keselarasan antara pembangunan dan kelestarian ya. Ini kelestarian lingkungan. Kebijakan pemerintah merupakan hal yang penting untuk dijadikan acuan dalam penerapan dan pelaksanaan pembangunan. Ya tentu ya. Artinya untuk menjaga keselarasan ini pembangunan dan kelestarian itu harus simultan atau berjalan beriringan. Tidak bisa pembangunan itu membuang kelestarian lingkungan, artinya mengesampingkan kelestarian lingkungan gitu. Makanya pembangunan disebut sebagai harusnya di Indonesia ini harus mengikuti pembangunan berkelanjutan. Agar apa? Ya tadi menyelaraskan antara pembangunan yang dilakukan dengan kelestarian lingkungan yang ada saat ini. Seperti itu. Selanjutnya ya ini kebijakan ini diatur ya di dalam peraturan undang-undang ya, lalu peraturan pemerintah dan keputusan Menteri Lingkungan Hidup. Ya, ini buku kitab undang-undangnya ya atau buku yang memuat peraturan mengenai kebijakan lingkungannya. Ya, yang pertama itu ada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 Pasal 18 ya. Lalu ada Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 Pasal 3 Ayat 1 dan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau sekarang itu LHK Nomor 17 Tahun 2001. Ini dasar hukum yang mengatur beberapa kebijakan lingkungan di Indonesia. Ya. Selanjutnya ialah aspek-aspek kebijakan lingkungan. Ya. Jadi aspek-aspek kebijakan lingkungan ini ada 3 ya. Ada 3. Yang pertama itu sosial ekonomi,
yang kedua lingkungan, yang ketiga politik. Tentu sosial ekonomi ini ialah yang berkaitan langsung dengan kehidupan masyarakat. Artinya bagaimana masyarakat hidup, ya, bagaimana membuat kebijakan lingkungan ini tidak merusak ya tatanan hidup daripada sosial kemasyarakatan dan ekonomi masyarakat. Artinya tidak merusak atau tidak mengganggu ya sosial ekonomi masyarakat. Yang kedua tentunya lingkungan ya. Di gambar kedua kita lihat ya penebangan pohon ini luar biasa ya. Artinya tidak memperdulikan daripada lingkungan ini lestari atau tidak, tapi hanya memperdulikan daripada bagaimana mereka mendapatkan untung untuk ya kebutuhan manusia sendiri, tapi tidak memperlihatkan peduli dengan alam. Ya, ini tentu sangat berbahaya jika tidak ada aspek lingkungan ini tidak dilihat gitu. Ya, selanjutnya ialah politik. Ya, tentu yang namanya kebijakan itu pasti ada yang namanya sikap-sikap politik di dalamnya. Ya, kebijakan tidak akan terjadi jika tidak ada ya politik di dalamnya. Artinya politik ini kan memegang kendali ya pemerintah. Ya, pemerintah ini harus bisa ya menselaraskan kebijakan lingkungan ini untuk mensejahterakan tentunya masyarakat. Dan lingkungan harus dijaga karena ini perintah daripada undang-undang tadi. Seperti itu. Jadi ketiga aspek ini adalah aspek-aspek kebijakan yang penting di dalam pengaruhnya terhadap kebijakan lingkungan. Seperti itu. Kita lanjut. Ya. Selanjutnya adalah dampak pembangunan. Ya. Dampak pembangunan ini ialah yang pertama perkembangan iptek yang tidak ramah lingkungan dan kurangi etika serta perilaku yang berpihak pada kepentingan pelestarian lingkungan turut andil dalam proses penurunan kualitas dan kuantitas SDA. Ya. Lalu melalui AMDAL. Nah, melalui AMDAL dapat diketahui dampak penting yang mungkin terjadi sebagai akibat dari pembangunan. Nah, AMDAL ini berperan penting nih. Akhirnya di dalam AMDAL ini nanti bisa diketahui dampak apa saja yang terjadi dari pembangunan. Apakah dampaknya lebih banyak positif atau dampaknya lebih banyak negatif. Seperti itu. Selanjutnya ialah hal-hal yang menjadi pedoman. Ya, itu ada 4. Ya, yang pertama jumlah manusia yang terkena dampak. Ya, luas wilayah persebaran dampak, lamanya dampak berlangsung, dan intensitas dampaknya. Nah, ini nanti saya akan jelaskan apa itu saja ya. Berikut contohnya di slide selanjutnya. Seperti itu. Jadi ya, harus diingat ya 4 pedoman dampak penting itu ada 4. Ya, seperti itu. Baiklah, kita lanjut. Nah, nanti contohnya gambarnya itu kasusnya adalah kasus lumpur Lapindo yang sampai sekarang pun itu tidak selesai-selesai. Mulai dari ganti ruginya, ya, mulai dari aspek lingkungannya itu masih belum selesai sampai sekarang. Ya karena pembangunan pengeboran gas ya. Ini tadinya sebelum terjadinya lumpur Lapindo ini adalah pengeboran yang akhirnya salah perhitungan. Ya mungkin salah satunya adalah mereka tidak memperdulikan AMDAL. Ya, ini salah satunya. Akhirnya yang repot adalah kita sendiri sebagai masyarakat yang dirugikan. Ya. Baik, kita lanjut. Oke. Kita lanjut sekarang ialah pengertian AMDAL-nya sendiri. Ya. Pengertian AMDAL itu sendiri ialah kajian mengenai dampak besar dan penting suatu usaha dan atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan suatu usaha dan atau kegiatan. Ya, jadi AMDAL ini ialah kajian. Jadi kajian regulasi yang mana di sini nanti itu mempunyai dampak besar. Ya, artinya di dalam AMDAL ini nanti bisa diketahui ya setelah pembangunan ini apakah ada dampak yang ditimbulkan, ya limbahnya nanti bagaimana dibuangnya itu prosedurnya gimana ya seperti itu. Jadi memang AMDAL ini bukan hanya peraturan yang
berupa kajian saja gitu atau analisis saja ya, analisis mengenai dampaknya, tapi memang harus dilaksanakan, bukan hanya sebagai aturan saja gitu. Harus dilaksanakan secara baik, secara benar di eh, tempat mereka membangun tersebut ya, seperti itu, atau mengeksploitasi sumber daya ya. Selanjutnya ya, ada tujuan AMDAL ya. Maaf. Tujuan AMDAL yang pertama adalah untuk menjamin suatu usaha. Jadi memang AMDAL ini untuk menjamin suatu usaha. Artinya kalau tidak mempunyai AMDAL, maka usaha itu bisa saja nanti ditutup. Ya karena mereka tidak mengikuti regulasi yang ditetapkan. Dalam hal ini negara sudah menetapkan bahwa ingin membangun pabrik ataupun mengeksploitasi sumber daya itu harus ya ada yang namanya membuat AMDAL ini terlebih dahulu gitu. Kalau tidak membuat AMDAL maka itu dianggap ilegal. Dianggap ilegal, maka kalau ilegal ya itu bisa diberikan sanksi oleh pemerintah, penutupan ataupun nanti petinggi-petingginya harus dipidana seperti itu. Ya tentunya ini juga sebagai bentuk kegiatan pembangunan atau proyek yang berkesinambungan tanpa merusak lingkungan. Yaitu jadi tujuan AMDAL itu. Pembangunan boleh, tetapi satu ya harus berjalan beriringan dengan lingkungan yang mereka bangun di sekitarnya. Ya, atau disebut sebagai pembangunan berkelanjutan. Ya. Selanjutnya, setelah tujuan, kita mengetahui mengenai manfaat. Nah, manfaat di sini ada 3, bagi pemerintah, bagi pemrakarsa, dan bagi masyarakat yang berkepentingan. Yang pertama adalah bagi pemerintah. Ya, bagi pemerintah itu yang pertama, sebagai alat pengambil keputusan tentang kelayakan lingkungan dari suatu rencana usaha dan atau kegiatan. Jadi memang dalam pengambilan keputusan ini harus melihat kajian-kajian terlebih dahulu. Salah satunya adalah dari AMDAL ini. Gitu. Apakah ini pembangunan ini layak atau tidak? Ya, tapi seiring dengan berjalannya waktu, pemerintah juga kadang memang tidak mengikuti aturannya sendiri gitu. Artinya ya demi memuluskan program misalkan, meskipun itu nantinya menyebabkan dampak yang negatif bagi lingkungan, dijalankan terus. Ya kadang seperti itu. Ya, itu problem juga gitu. Selanjutnya, untuk bahan masukan dalam perencanaan pembangunan wilayah. Nah, dalam perencanaan pembangunan wilayah ini juga disertakan daripada AMDAL. Karena apa? Perencanaan ini nanti harus melihat tata ruangnya. Tata ruang apa yang bisa dibangun. Jadi jangan sembarangan. Kadang di kota-kota besar ini tata ruangnya sembarangan gitu. Artinya misalkan iya, di di dalam tata ruang Jakarta contohnya, itu seharusnya yang namanya lahan hijau itu bisa disiapkan 30% dari luas atau tata ruang Jakarta. Tapi kenyataannya adalah kurang dari 30%. Nah, ini kan salah satu apa? Salah satu problem atau masalah yang ada di tata ruang DKI Jakarta gitu. Karena mungkin saat pembangunan DKI ini yang lalu itu tidak memperhatikan daripada dampak lingkungannya. Kenapa ya? Kalau tidak memperhatikan dampak lingkungannya seperti sekarang Jakarta ini sangat rawan banjir ya, ya karena tidak ada resapan air yang masuk ya. Seperti itu contohnya ya. Selanjutnya, untuk mencegah potensial SDA di sekitar lokasi berjalannya usaha dan atau kegiatan serta menjaga kelestarian lingkungan itu jelas ya, artinya ya potensi SDA ini harus dijaga, artinya boleh mengeksploitasi tapi setelah eksploitasi biasanya kalau sudah habis itu harus diuruk atau direklamasi biasanya ya di lahannya itu jangan sampai dibiarkan saja gitu, seperti itu. Lalu ini gambarnya ya. Contohnya ya ini perencanaan tata ruang di sini seperti nanti ada pembangunan ibu kota baru di wilayah Kalimantan itu harus
sangat detail sekali mengenai kajian AMDAL-nya ini. Kenapa? Karena kalau salah saat mengambil kebijakan dalam membangun atau mengembangkan wilayah, maka itu akan dampaknya akan terus berjalan sampai waktu yang akan lama gitu. Nah, biasanya pemerintah itu nanti melaksanakan musrenbang. Musrenbang ini musyawarah perencanaan pembangunan. Ya, itu biasanya dilakukan dari paling bawah, dari kelurahan, kecamatan, kabupaten, kota, ya kabupaten kota, lalu provinsi sampai ke pemerintah pusat. Seperti itu. Itu direncanakan terus, bukan hanya pengambilan keputusan secara sepihak, tapi melalui musyawarah. Karena negara kita adalah negara yang bermusyawarah. Tuh. Oke, lanjut. Ini bagi pemerintah, kita lanjut bagi masyarakat. Bagi masyarakat, itu yang pertama untuk mengetahui rencana pembangunan di daerahnya sehingga dapat berpartisipasi. Ya tentu, masyarakat harus dikasih tahu kalau misalkan ada pembangunan di wilayahnya agar nanti tidak kaget. Ya, ada pembangunan pabrik, tapi masyarakat tidak ketahui, tidak mengetahui. Nah, ini kan bahaya gitu. Nantinya masyarakat protes. Oh, ada pembangunan pabrik, kenapa kita tidak dikasih tahu? Nanti tiba-tiba ada limbah turun di sungai yang biasa mereka untuk mencuci misalkan atau untuk minum, ya tercemar oleh limbah, sedangkan mereka tahunya itu bukan dari pabrik. Nah, contohnya seperti itu. Jadi harus diberikan terlebih dahulu dampak lingkungannya gitu bagi masyarakat. Selanjutnya, Haryo. Kenapa Haryo? Nggak apa-apa sambil minum Apa, Pak? kopi, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Apa, Pak? Iya, tadi nguap. Iya, iya, iya. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Yang kedua itu mengetahui perubahan lingkungan yang akan terjadi dan manfaat serta kerugian akibat adanya suatu kegiatan. Ya tentu mengetahui perubahan lingkungan ini harus bisa diketahui oleh masyarakat ya, karena masyarakat yang langsung di lokasi tersebut gitu yang merasakan ya. Selanjutnya lanjut, mengetahui hak dan kewajibannya berhubungan dengan usaha dan atau kegiatan yang akan berlangsung. Selanjutnya, dapat berperan menjaga dan mengelola kualitas lingkungan. Jadi masyarakat ini juga bisa diikutkan atau diikut sertakan dalam mengelola, ya mengelola pembangunan ini gitu, sesuai dengan prinsip-prinsip yang ada di dalam AMDAL yang tidak merusak lingkungan. Seperti itu. Ya, contohnya ya misalkan olah sampah organik ya untuk dijadikan pupuk ya misalkan itu kan bisa dijadikan peluang untuk masyarakat menggali kreativitas juga seperti itu. Kita lanjut. Selanjutnya ialah bagi pemrakarsa atau bagi yang ingin mengajukan kajian AMDAL ini. Yakni yang pertama untuk mengetahui masalah lingkungan yang akan dihadapi di masa yang akan datang. Ya, ya tentu kalau kita sudah melakukan AMDAL nanti bisa mengetahui apa saja masalah yang ada, ya. Karena sudah dikaji. Oh, nanti tanahnya di misalkan tanah di wilayah ini itu akan mengalami pergeseran misalkan. Atau nanti di sini apa air di saat musim kemarau sering habis atau bagaimana. Ya, contohnya seperti itu. Lalu selanjutnya yang kedua, bahan untuk analisis pengelolaan dan sasaran proyek. Ya, tentu analisis pengelolaan ini penting dan sasaran proyek ini agar nantinya tidak salah dalam menempatkan pembangunan itu gitu. Selanjutnya adalah pedoman pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup. Jadi memang pemrakarsa ini juga harus melakukan pemantauan, bukan hanya pemerintah, tapi mereka yang membangun juga harus melakukan pemantauan seperti itu. Ya, ya ini contohnya ya. Kalian lihat di sini kalau tidak melakukan AMDAL ya, pembangunan perumahan lah contohnya, itu kadang tidak melihat atau konsultannya itu tidak melihat, ya konsultan proyek ataupun yang membangunnya ya.
Eh, itu tidak melihat daripada yang dibangun ini apakah cocok untuk perumahan atau tidak gitu. Maka kadang eh, suka merasa gimana gitu melihat apa komplek-komplek perumahan yang mewah tapi terendam banjir gitu. Dan itu terjadi setiap tahun ya karena mereka hanya melihat bagaimana pembangunan ini selesai, proyek ini selesai, tapi tidak melihat kedepannya itu bakalan permanen atau tidak, perumahan ini terhindar dari bencana atau tidak gitu. Karena tidak melihat dampak lingkungannya atau AMDAL-nya ini tidak dilihat gitu, hanya membuat saja gitu. Oke, kita lanjut. Nah, ini contoh ya kegiatan AMDAL, contoh eksplorasi mineral yang menghasilkan kerusakan lingkungan, ya, fasilitas lingkungan. Ya, kalian bisa lihat di sini. Ya, salah satu contoh kegiatan usaha eksplorasi dan eksploitasi bahan galian yang belum melaksanakan AMDAL. Ya, dan cenderung mengganggu kehidupan masyarakat sekitar lokasi. Ya, akhirnya apa? Nanti bisa menjadi bencana kan ini. Ya, kalian bisa lihat terjadi longsor karena tidak melihat, hanya mengambil, mengeruk terus tuh. Misalkan pasir ya, contoh pasir atau batuan-batuan yang ada di sana, misalnya batu untuk material ya, material bangunan itu biasanya tidak memperhatikan AMDAL gitu. Jadi mereka hanya mengeruk sampai akhirnya lupa. Setelah sudah habis ya pengerukan itu sudah dikeruk secara terus-menerus menjadi longsor di saat musim hujan. Karena ya kembali tidak melaksanakan, misalkan tidak ada penghijauan di sana seperti itu. Ya, akhirnya nanti masyarakat ini protes terhadap eksplorasi bahan galian ini gitu. Karena yang dirugikan masyarakat yang tinggal di situ. Karena tidak melihat atau tidak belum melaksanakan AMDAL. Ya, munculnya reaksi masyarakat ini menunjukkan bahwa masyarakat belum dilibatkan. Jadi ini salah satu ya contoh masyarakat belum dilibatkan dalam pelaksanaan pembangunan atau kegiatan AMDAL. Ya, kita lanjut. Nah, kita akan mengetahui mengenai pendekatan studi AMDAL. Nah, studi AMDAL itu ada yang pertama kegiatan tunggal, ya, yakni merupakan penyusunan dan pembuatan studi AMDAL yang diperuntukkan bagi satu jenis usaha dan atau kegiatan yang mana kewenangan pembinaannya di bawah satu instansi yang membidangi jenis usaha dan atau kegiatan tersebut. Ya, jadi contohnya ialah pembangunan jalan tol, PLTU, lapangan golf, masjid, masjid agung, sekolah, rumah sakit, dan yang lain-lain. Jadi memang kegiatan tunggal ini ya hanya dilakukan satu jenis usaha. Jadi satu saja gitu, karena tunggal kan. Satu jenis usaha yang membangun kegiatan pembangunan sekolah ya satu usaha saja, ya pembangunan sekolah, tidak ada yang lain seperti itu. Selanjutnya, ini contohnya ya, ialah kegiatan terpadu atau multisektor yang merupakan penyusunan studi AMDAL bagi jenis usaha dan atau kegiatan yang memiliki sistem terpadu, baik perencanaan, proses produksinya maupun pengelolaannya, dan melibatkan lebih dari satu instansi yang membidangi kegiatan tersebut serta berada dalam satu hamparan ekosistem. Jadi bukan hanya satu instansi saja nih yang bertanggung jawab, tapi ada beberapa instansi yang bertanggung jawab. Nah, ini biasanya ialah pembangunan pemukiman terpadu. Nah, maksudnya pembangunan pemukiman terpadu ini nanti di dalam pemukiman itu sudah lengkap fasilitasnya. Artinya di situ nanti bisa dibangun rumah sakit, bisa dibangun sekolah, bisa dibangun tempat perbelanjaan atau pasar. Ya, itu kan terpadu. Artinya bukan hanya pemukimannya saja dibangun. Nah, itu kan nanti ada dinas-dinas terkait. Ya, bukan hanya PUPR saja atau dinas pekerjaan umum, tapi di situ nanti ada dinas-dinas yang lain gitu. Lalu ada hutan tanaman industri dan industri pulp. Ya, ini contoh dari kegiatan terpadu atau multisektor. Nah, selanjutnya ini adalah dokumen kegiatan AMDAL. Jadi ada 4 dokumen, ya. Ada 4 dokumen yakni adalah KANDAL. Ya, KANDAL ini adalah dokumen kerangka acuan analisis dampak lingkungan hidup. Lalu yang berikutnya adalah ANDAL, dokumen analisis dampak lingkungan hidup. Lalu yang berikutnya adalah RKL,
dokumen rencana pengelolaan lingkungan hidup, dan RPL atau dokumen rencana pemantauan lingkungan hidup. Ini adalah 4 dokumen yang harus dipenuhi dalam kegiatan AMDAL. Kita lanjut. Bentar. Oh tidak. Oh, oke. Sorry. Tiba-tiba PPT-nya kembali begini lagi. Sorry ya. Bentar. Sampai sini tadi. Sorry. Tadi sampai sini ya di prosedur AMDAL. Nah, begini aja ya. Jadi prosedur AMDAL ini ialah melibatkan pemrakarsa, masyarakat sekitar, dinas KLH ya atau Kehutanan dan Lingkungan Hidup, pemerintah daerah dan pihak yang memiliki komitmen terhadap lingkungan hidup. Ya, jadi memang bukan hanya pemerintah pusat ya, tapi harus dilewati ini harus yang pertama itu adalah pemerintah daerahnya terlebih dahulu karena pemerintah daerah adalah yang mempunyai otonomi di dalam daerahnya sendiri gitu. Pemerintah pusat hanya nanti memonitoring ya daripada apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah daerah gitu. Nah, kegiatan AMDAL-nya ialah yang pertama adalah proses penapisan atau screening wajib AMDAL. Ini pasti harus ada ya, wajib AMDAL ini. Lalu yang berikutnya adalah proses pengumuman dan konsultasi kepada masyarakat sekitar lokasi atau daerah yang terkena dampak. Ya, ini perlu ya. Jadi konsultasi pada masyarakat ini perlu untuk memberitahu ya, mengedukasi masyarakat bahwa di sini nanti akan dilakukan pembangunan dan perusahaan kami sudah mengajukan kajian AMDAL dan sudah disetujui. Contoh seperti itu. Nanti masyarakat juga akan menerima gitu. Ya. Lalu selanjutnya penyusunan dan penilaian kerangka acuan analisis dampak lingkungan atau KANDAL. Ya, yang tadi. Ya, lalu penyusunan dan penilaian ANDAL, rencana pengelolaan lingkungan hidup RKL dan rencana pemantauan lingkungan hidup atau RPL. Nah, ini adalah prosedur AMDAL yang harus dipenuhi ya daripada kegiatan kajian AMDAL ya, seperti itu. Nah, selanjutnya adalah tahapan audit lingkungan. Ya. Nah, itu ada 4 ya. Yang pertama adalah melakukan riset pendahuluan. Nah, riset ini dilandasi dengan niat untuk memperoleh data lapangan yang objektif dengan metode yang benar. Tentu riset pendahuluan ini penting ya, agar nantinya data yang didapatkan itu diambil dengan metode yang benar gitu, jangan sampai salah. Selanjutnya adalah menentukan berapa besar dosis senyawa kimia. Misalkan nanti pembuangan limbah ini apakah ada dosis kimianya, senyawanya. Nah, ini nanti analisisnya ya lebih jauh itu apakah bisa membahayakan makhluk hidup atau tidak dari pembuangan limbah. Nah, itu maksudnya seperti itu. Ya. Lalu selanjutnya adalah melakukan kajian tentang manajemen resiko. Ya, analisis manajemen risiko ini ya merupakan analisis yang terdapat ya atau mengetahui senyawa atau target yang berada di wilayah atau lingkungan tertentu gitu. Jadi resikonya apa setelah kita tahu senyawa yang ada di dalam wilayah lingkungan itu. Nah, itu nanti kita lihat resiko apa saja yang terjadi nantinya gitu. Selanjutnya adalah tahapan implementasi atau penerapan. Langkah ini bagian dari pengambilan keputusan dalam membuat peraturan atau kebijakan. Ya, ini terakhir ya. Artinya ya tentu setelah semua sudah diaudit ya, nanti akan bisa dibuat peraturan atau regulasi kebijakan bagaimana pembangunan ini dapat dilaksanakan atau tidak, seperti itu. Ini tahapan audit lingkungan. Nah, ini contoh ya.
ini contoh-contoh di slide-slide terakhir mengenai dampak-dampak daripada AMDAL atau yang tidak melaksanakan AMDAL. Ya, jumlah yang manusia yang terkena dampak ya, ini tadi yang saya mau ingin jelaskan ya. Jadi maksudnya adalah jumlah manusia yang terkena dampak ini adalah dampak pembangunan ini dapat bersifat positif maupun negatif, tergantung dari pelaksanaannya. Jika sejumlah manusia terkena dampak negatif, maka dampak yang ditimbulkan ini merupakan dampak penting. Nah, gitu. Jadi kalau misalkan dampaknya ini lebih banyak ke negatif, ya ini disebut sebagai dampak yang penting gitu. Contohnya apa ya tadi kasus lumpur lapindo. Karena akibat dari lumpur lapindo ini ya masyarakat di sekitar lokasi mengalami kesulitan dalam menjalankan aktivitas keseharian. Ya jelas, lumpur lapindo menutupi rumahnya sampai menggenangi rumahnya hingga menjadi lautan lumpur ya kan. Gimana mau beraktivitas yang harusnya mereka jalankan gitu. Ya. Akhirnya ini menjadi masalah, mengharuskan masyarakat yang ada di sana untuk pindah gitu. Ini dari tahun 2006 sampai sekarang lumpurnya masih keluar terus. Ini yang ditakutkan juga kalau terus keluar mungkin saja Pulau Jawa bisa tenggelam. Nah, itu. Karena dari kelalaian manusia juga gitu. Ya, tidak melakukan analisis resiko yang ditimbulkan ya, yang tadi manajemen resiko itu juga berbahaya gitu. Ya. Selanjutnya ada luas wilayah persebaran dampak. Bentar. Oh, oke. Dingin. Iya, iya, iya. Nggak apa-apa. Ya, selanjutnya adalah luas wilayah persebaran dampak. Jadi, hal ini merupakan salah satu faktor yang dapat menentukan nilai penting dampak pembangunan terhadap lingkungan. Jadi, apakah pembangunan ini nantinya menyebabkan dampak positifnya besar, ya, wilayah persebaran di dampak positifnya besar atau negatifnya besar. Nah, seperti itu maksudnya. Nah, kalau kasus yang ada di lumpur lapindo ini kan hampir satu kabupaten ya. Ya, maksudnya nggak seluruhnya, tapi hampir bisa dikatakan sepertiga lah. Ya, karena ini mengganggu juga daripada fasilitas umum. Contohnya apa? Jalur kereta api yang menuju ke Surabaya itu melewati lumpur lapindo ini gitu. Artinya kan mengganggu fasilitas umum, ya. Ya juga meluasnya ini menyebabkan masyarakat tidak bisa beraktivitas. Ini kan sangat luas gitu wilayah persebarannya. Ya. Selanjutnya ialah lamanya dampak yang berlangsung. Nah, tentu kalau berbicara dampak itu ada yang dampaknya secara cepat atau berakhirnya cepat dan ada juga yang belum berakhir-berakhir. Artinya masih terus berlangsung sampai saat ini misalkan. Ya ini contohnya ya dari tahun 2006 ya, lebih tepatnya tanggal 29 Mei 2006 itu terjadi semburan lumpur lapindo. Ya, kalau kalian tahu ini dilaksanakan oleh perusahaan Lapindo Brantas. Artinya mereka ini melakukan eksplorasi ya, eksplorasi mencari sumber gas, tetapi mereka tidak melakukan kajian-kajian AMDAL yang tadi. Ya, akhirnya mereka salah perhitungan dan yang keluar bukannya cairan gas atau minyak, tetapi yang keluar adalah lumpur. Ini kan berbahaya sekali gitu. Ya, karena kelalaian manusia ini yang menyebabkan bencana bagi manusia itu sendiri. Bukan dari. Jadi kalau ada yang bilang lumpur lapindo ini adalah bencana alam, sebetulnya bukan. Kalau misalkan bencana alam itu ya memang alam seperti gempa bumi ya, itu kan memang asli gitu. Maksudnya bukan buatan manusia gitu. Artinya manusia tidak bisa tidak bisa membuat gempa bumi gitu. Tapi kan kalau lumpur lapindo kalau bisa misalkan disebut bencana alam itu hanya intrik saja. Karena pihak Lapindo Berantas ini tidak mau yang namanya membayar ganti rugi. Akhirnya menganggap ini bencana alam dan menyuruh pemerintah untuk mengganti rugi.
seperti itu aduh, yang disayangkan seperti itu. Ini bukan bencana alam, ingat ya. Jadi lumpur lapindo adalah bukti manusia eh, lalai terhadap kelestarian lingkungan. Ini bukti yang saat ini kita bisa lihat dan saat ini kita bisa rasakan, ya, bahwa manusia ini adalah salah satu makhluk yang merusak ya kelestarian lingkungan seperti itu. Nah, lalu ya, yang terakhir itu adalah intensitas dampak. Ya, intensitas dampaknya ini bisa kita lihat, ya, kalian bisa lihat ini menggenangi berapa desa gitu, ya. Ini menggenangi wilayah pemukiman gitu, pemukiman penduduk yang saat ini ya terus ya ini contohnya semburan ini terus terjadi. Ya, ini kan intensitasnya sangat luas gitu dalam waktu yang relatif singkat. Ya, bayangkan saja belum setahun saja sudah bisa menggenangi sebegitu luas wilayah ini gitu di Sidoarjo ini. Nah, itu salah satu hal yang bisa direnungkan bahwa apapun yang selalu kita ingin bangun atau nanti kalian sudah bekerja di konsultan atau di bagian analisis pembangunan, ya, kalian harus lihat apa yang kita bangun itu harus selaras dengan kelestarian lingkungan. Ya, di dalam hidup ini tidak boleh kita ini selalu ya mengesampingkan alam gitu. Yang penting manusia ini senang, yang penting manusia ini bisa mendapatkan kebutuhannya. Tapi kita tidak tahu apakah masa depan nanti kita dapat bisa memenuhi kebutuhan kita lagi atau tidak gitu. Ya. Karena yaitu intensitas dampak seperti ini itu sudah bisa menjadikan masyarakat menjadi tidak mempunyai rumah, tidak mempunyai pekerjaan, ya. Karena keserakahan manusia ini sangat luar biasa kayak gitu, ya. Saya rasa kita ini sebagai manusia yang terpelajar ya bisa belajar ya bagaimana kerusakan-kerusakan ini dapat membuat dampak negatif yang besar, ya. Artinya jangan sampai ini terulang kembali di wilayah yang lain. Itu takutnya ini nanti terulang lagi di wilayah yang lain gitu. Lumpur-lumpur lain ada, ya. Karena tidak memperhatikan daripada dampak lingkungan atau AMDAL. Ya, jadi AMDAL perlu dan AMDAL tidak boleh dihapus dari peraturan manapun. Baiklah, saya rasa ini materi yang saya berikan. Kita akan buka diskusi. Jika ada yang ingin bertanya dan ada yang ingin mungkin menambahkan, silakan. Saya persilakan. Saya stop share dulu ya. Kita diskusi saja. Ya, apapun. Kalau ada pertanyaan yang ingin kalian tanyakan. Ya. Silakan. Ada yang ingin bertanya duluan? Atau saya yang ingin bertanya? Mau nanya, Pak. Siapa? Dian. Oke. Kasih Iya. Dian ya? Oke. Iya. Oke, boleh Dian, Tadi kan silakan. kata Bapak, ya tadi kata Bapak kan masyarakat tuh harus ikut serta kan dalam AMDAL ini. Nah, kalau misalkan nih di masyarakat itu misalkan pembangunan itu mengganggu kayak banyak meruginya, itu boleh nggak kalau masyarakat itu membatalkan keputusan dari AMDAL? Oke, baik. Ya, jadi AMDAL ini ya tadi ada 3 ya. Artinya bukan hanya kepentingan pemerintah, bukan hanya kepentingan pemrakarsa, dan bukan hanya kepentingan daripada masyarakat. Artinya harus dicari jalan tengah. Ya, artinya jalan tengah ini tidak merugikan satu pihak, ya, tidak menguntungkan satu pihak saja, gitu. Kalaupun misalkan masyarakat menolak daripada pembangunan di wilayah mereka, ya meskipun itu sudah ada izin AMDAL-nya, mereka harus diedukasi apa yang salah di dalam AMDAL ini. Di dalam kajian ini apakah ada yang keliru? Itu harus dilihat, ya, harus dilihat. Maka ini tugas daripada sosialisasi.
sosialisasi yang dilakukan oleh Pemrakarsa dan juga pemerintah di dalamnya, agar masyarakat mengerti. Kalau misalkan, oh ini pokoknya sudah memenuhi syarat karena sudah dilakukan kajian AMDAL, masyarakat tidak peduli, masa bodoh pokoknya gitu, misalkan. Ya itu kan berbahaya gitu. Artinya nantinya kalau terjadi apa yang dikatakan masyarakat ini benar, ada dampak yang ditimbulkan yang besar, ya masyarakat lagi yang dirugikan gitu. Makanya mereka biasanya ya itu sebelum membangun harusnya yang baik itu rapat, ya rapat dulu, ya mengumpulkan tokoh-tokoh masyarakat di wilayah yang ingin dibangun itu, ya. Nah lalu didiskusikan ya, apakah nanti masyarakat itu dilibatkan dalam pembangunan itu atau tidak atau bagaimana. Seperti itu, Dian. Baik, Pak. Baik, Dian, terima kasih. Mungkin ada yang lain yang ingin bertanya selain kasih Dian? Saya, Pak. Saya juga. Oh, Bang Dika. Dika dulu. Oh, Dika dulu. Oke. Silakan Dika. Tadi kan tentang manfaat AMDAL bagi bagi pemerintah. Nyebutin kalau ada namanya musrenbang ya, Pak? Iya, betul. Iya, musrenbang. Betul. Nah, kalau di dalam musyawarah itu apa aja sih, Pak, yang diomongin dari pemerintah itu dan masyarakat juga, apa yang diomongin? Apakah mungkin mereka hanya membicarakan tentang wilayahnya saja atau cara ya itulah, Pak. Gimana? Oke. Dulu sebentar sebelum saya jawab. Ini yang tidak menyalakan kamera, tolong nyalakan. Ini teman-temannya udah nyalain kamera loh. Nyalain kamera lah. Nggak apa-apa di HP. Oh, nah gitu. Jadi sama-sama adil ya. Oke, baik. Terima kasih pertanyaan dari Dika. Jadi gini Dika, musrenbang ini kan tadi saya bilang ada 3 ya, maksudnya ada tingkatan-tingkatannya. Ada wilayah dari kelurahan, ada kabupaten kota, provinsi sampai nanti di nasional. Saya jelaskan dulu ya, misalkan contoh di musrenbang ya, musrenbang di wilayah kelurahan. Kebetulan saya mendapat informasi ya di kepengurusan RT sini, biasanya di kelurahan itu mengundang daripada RT RW sekelurahan. Jadi satu kelurahan ini diundang di kantor lurah, nanti mereka rapat atau musyawarah mengenai pembangunan apa saja yang ingin dilaksanakan. Contoh misal, kalian lihat di jalanan rumah kalian, misalkan di gang ya ataupun di jalanan besar ya atau jalan biasa gitu. Itu kan nanti biasanya wilayah-wilayah RW itu request atau meminta perbaikan jalan, meminta daripada penggantian jalan misalkan dari aspal ke beton misalkan. Nah ini nanti mereka menyampaikan pendapat pembangunan yang ada di wilayah mereka. Misalkan di RW 2 contoh. Di RW 2 ingin dibangun jalan beton, menggantikan jalan aspal yang kualitasnya sangat parah. Contoh. Nah, itu nanti mereka mengajukan di RW 2 meminta kelurahan, misalnya contoh ya, Kelurahan Palmerah untuk segera menganggarkan dana perbaikan jalan. Contoh seperti itu. Nah, nanti terus dirumuskan itu kan nanti banyak tuh keputusan. Artinya permintaan-permintaan. Nah, itu nanti tidak semua permintaan itu dilaksanakan pada tahun ini misalkan. Karena anggarannya misalkan sudah terbatas. Sudah dialihkan ke yang lain. Nah, itu terus. Nah, biasanya di musrenbang ini tidak selalu keputusannya itu tidak selalu bisa dilaksanakan tahun ini misalkan. Bisa saja tahun besoknya, tahun 2 tahun berikutnya. Tergantung pembangunan apa yang dilakukan. Misalkan pembangunan sekolah, ya sekolah ingin dinas pendidikan di wilayah Kelurahan Palmerah ini ingin merenovasi ya sekolah.
Namun ternyata ya anggaran untuk renov sekolah ini sudah dipakai ke proyek yang lain gitu. Nah, ini kan harus menunggu lagi. Makanya kadang ya pembangunan atau renovasi sekolah ini terlambat. Ya karena kembali dalam musyawarah musrenbang ini itu tidak semua diputuskan secara langsung gitu. Ya. Gitu. Jadi memang musyawarah ini perlu, namun secara konkret dilaksanakan itu tidak segera. Ya, artinya tergantung daripada permintaan-permintaan daripada wilayah-wilayah yang ingin dilaksanakan pembangunan tersebut. Seperti itu. Kayak gitu. Seperti itu, Dika, jawaban saya. Iya, Pak. Terima kasih, Dika. Baik, tadi Sahla mau nanya ya? Iya, Pak. Oke, silakan Sahla. Di bagian manfaat bagi masyarakat itu kan ada hak dan kewajibannya. Untuk hak saya udah paham. Untuk kewajibannya itu kira-kira apa aja ya, Pak? Kewajiban bagi siapa? Tadi kan di bagian manfaat bagi masyarakat itu kan ada hak dan kewajibannya. Oh, oke. Nah, kewajibannya itu apa aja? Kewajiban masyarakat ya. Ya, baik. Jadi kewajiban masyarakat ini sebetulnya adalah yang paling utama bagaimana mereka bisa melakukan hubungan baik. Ya, artinya tidak melakukan konflik di dalam pembangunan itu. Artinya hubungan yang harmonis antara masyarakat sekitar dengan pemrakarsa contohnya. Pemrakarsa daripada kajian AMDAL. Ya, ini harus diutamakan terlebih dahulu. Karena kalau tidak ada hubungan yang harmonis, ya tentunya nanti akan terjadi konflik terus-menerus yang tidak akan selesai. Itu yang pertama, hubungan harmonis. Kewajiban daripada masyarakat. Yang kedua adalah memberi saran. Ya, memberi saran. Kewajiban itu. Kalau masyarakatnya tidak memberi saran, ya, mereka berarti sama saja diacuh terhadap lingkungannya sendiri. Gitu. Jadi mereka harus memberi saran bagaimana dampak pembangunan ini. Karena saya sudah lama tinggal di sini, kalau kalian bangun pabrik misalkan, nanti tercemar airnya. Apakah sudah direncanakan pengelolaan limbahnya dengan baik atau tidak? Itu contoh kedua saran. Yang ketiga ialah ikut berpartisipasi. Artinya kalau nanti sudah ada sosialisasi dari pihak yang ingin membangun, itu mereka harus bisa ikut serta dalam pembangunannya. Artinya ya memang tidak semua, tapi perlu adanya masyarakat di dalamnya. Ya, jadi itu kewajiban. 3 kewajiban ini harus ada gitu. Nantinya jika ada terjadi sesuatu, tidak menyalahkan satu sama lain gitu. Nah, kayak gitu maksudnya. Kayak gitu, Sahla. Ada kurang jelas atau ada tambahan? Pak, udah jelas. Oke, terima kasih. Terima kasih Sahla. Selanjutnya? Saya mau nanya, Pak. Wilda, oke. Silakan Wilda. Bagaimana jika suatu kegiatan sudah dilakukan pembangunan, tetapi belum ada AMDAL? Apakah ada peran dan kewenangan pemerintah daerah? Ya, oke, baik. Nah ini yang terjadi ya sekarang ini banyak pembangunan itu kong kali kong dengan pemerintah daerah. Artinya mereka tidak punya izin AMDAL, tidak pernah melakukan kajian AMDAL, tapi mereka sudah membangun. Artinya mereka punya izin membangunnya ini ilegal. Ya, mereka bermain dengan kelompok-kelompok pemerintah lah ya, kelompok-kelompok birokrasi mereka bermain. Nah biasanya kalau nanti sudah dilaksanakan audit, ya biasanya itu nanti dilihat perusahaan-perusahaan yang bergerak di sekitar lingkungan itu nanti diaudit, dilihat apakah mereka ini sudah melaksanakan AMDAL atau tidak. Kalau ditemukan misalkan dokumen AMDAL ini palsu atau mereka melakukan kajian ini secara ilegal, maka pemerintah wajib menutup, menyegel, ya, dan membubarkan ya perusahaan tersebut atau kegiatan eksploitasi sumber daya yang tidak memperhatikan AMDAL. Karena ini nanti bisa berbahaya.
bisa saja setelah mereka melakukan pembangunan itu akan datang bencana. Nanti pemerintah juga ngerepot. Ya kan? Seperti itu. Jadi memang pemerintah ini kan adalah yang mempunyai wewenang. Jadi kalau pemerintah menutup perusahaan itu ya wewenang pemerintah. Karena memang tugasnya mereka adalah juga monitoring, ya, mengawasi. Kalau ada yang tidak beres, maka wajib untuk membereskannya. Seperti itu. Seperti itu, Wilda Syafira. Ada lagi? Saya, Pak. Siapa? Sabrina? Oke. Silakan ya. Sabrina. Jadi kan sekarang itu lagi rame yang pembangunan di Taman Komodo itu ya, proyeknya. Ya. Kalau misalnya udah dilakukan AMDAL, tapi itu bakal berpotensi komodonya itu punah nggak ya? Oh, ya. Jadi ini berkaitan dengan tempat konservasi ya. Sebetulnya di dalam tempat konservasi ini itu mempunyai peraturan khusus. Artinya di dalam konservasi ini harus sedikit sekali ya pembangunan itu dilaksanakan agar tidak merusak kawasan konservasinya. Ya. Atau wilayah ini tetap lestari. Nah, kalau misalkan kita lihat sekarang kasusnya akan dilaksanakan pembangunan di sekitar Pulau Komodo ini, saya rasa itu akan mengganggu daripada habitat Pulau Komodo. Habitat Komodo. Karena apa? Komodo ini itu kan hewan yang dilindungi. Artinya dilindungi undang-undang. Kalau sudah dilindungi undang-undang, ya ada yang ingin merusak daripada kawasan satwa yang dilindungi undang-undang, maka itu adalah pelanggaran hukum. Tentunya dalam hal ini pemerintah bisa kita tuntut nantinya karena melanggar peraturan dia sendiri. Gitu. Ya. Kita selalu mengikuti arahan, regulasi untuk membangun misalkan. Tapi pemerintah sendiri terkadang ya tidak acuh terhadap peraturannya sendiri. Artinya karena mereka punya kuasa, ya AMDAL mereka bisa buat, tapi ternyata ini bisa menyebabkan nanti komodo bisa punah secara menyeluruh. Ya karena lingkungannya misalkan sudah berubah, nanti ada beton di dalam pulaunya ya kan, mereka jadi susah beradaptasi gitu. Komodo itu kan hewan yang tidak menyukai keramaian ya, artinya mereka itu ingin sendiri ya. Jadi bisa saja itu membuat mereka stres ya. Bukan hanya kita ya stres bisa mati gitu. Tapi hewan juga bisa ya kan. Ya itu contohnya gitu. Contoh jadi menurut saya kalau ada pembangunan di Pulau Komodo itu tidak tepat, sama sekali tidak tepat. Nah, yang namanya kawasan konservasi cagar alam Suaka Marga Satwa itu harus dikhususkan untuk hewan atau tumbuhan yang ada di dalamnya. Tidak bisa dibisniskan gitu. Dibangun hotel di tengah kehidupan komodo kan aneh gitu. Ya, masa dibangun hotel di situ biar bisa lihat Pulau Komodo secara langsung. Nanti buang sampah sembarangan kalau sudah yang tinggal di situ. Itu makanya Pulau Komodo itu tidak boleh ditempati oleh masyarakat. Kenapa? Takutnya seperti itu. Ya, ada limbah yang dibuang, komodo nanti bisa makan, misalkan makan limbahnya. Mati terjadinya kan, karena makannya sembarangan contoh. Ya, kayak gitu contohnya. Kayak gitu Sabrina. Jadi menurut saya ya komodo bisa saja punah gitu kalau ada pembangunan di sana. Ya, kayak gitu. Gimana Sabrina? Ada tambahan? Udah Pak, makasih. Oke. Sudah cukup? Ada lagi yang ingin bertanya? Saya mau nanya. Siapa? Faisa. Oke, Faisa Manda, silakan. Manda. Ya. Maksudnya pemrakarsa itu apa, Pak? Ya. Pemrakarsa itu adalah ya pihak yang ingin mengajukan daripada kajian AMDAL atau izin AMDAL. Nah, pihak ini bisa pihak ini bisa individu,
perseorangan, bisa bisa perusahaan atau kelompok, ya, dan juga bisa dari pihak pemerintah. Artinya pemerintah dalam sini yang berkepentingan ialah seperti misalkan BUMN. BUMN dalam bidang konstruksi contohnya, atau dalam bidang energi contohnya. Ya, kalau konstruksi misalkan ada Adikarya, ada Hutama Karya, ya, lalu ada Pembangunan Jaya atau PP, ya, itu seperti itu. Nah, kalau misalkan energi contohnya misalkan Pertamina, ya, seperti itu, atau PGN. Nah, pemrakarsa ini, ya, mereka mengajukan izin ke Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, ya. Tapi sebelum itu mereka mengurus dokumen-dokumen itu mulai dari wilayah paling bawah yang mereka ingin bangun atau mereka ingin eksplorasi, ya. Contoh dari wilayah desanya dulu, ya, lalu dari wilayah desa, kecamatan, kabupaten, kota, sampai ke provinsi, baru ke LHK. Jadi pemrakarsa itu, Faisah. Gimana Faisah? Cukup? Iya Pak, udah nggak. Oke, terima kasih. Saya senang nih. Kita jarang-jarang, maksudnya diskusi Zoom semuanya kameranya nyala. Jadi saya bisa melihat gitu aktivitas kalian, ya. Gimana Haryo? Masih kedinginan? Kamu sakit atau gimana? Ngantuk, Pak. Oh, ya, bentar lagi kok. Tenang, tenang. Kan ntar habis ini libur panjang. Ya, jadi kita Zoom ini habis ini kan libur Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu tuh 5 hari. Ya kan? Ya, jadi setelah ini juga bisa santai-santai lah. Iya, nggak bisa santai juga sih. Masih ada tugas pasti. Enggak lah, tugasnya enggak banyak kok. Ada lagi yang bertanya? Jonathan serem banget, Jonathan latarnya. Rekal tuh Pak, keren Pak. Kubamas. Ya, rekal mantap Pak. Kalau pakai Zoom keren emang. Ada backgroundnya, kalau di Meet kurang. Mungkin ada lagi yang ingin bertanya? Tidak ada? Tadi total ada berapa tuh? Kita diskusi sudah banyak banget tuh. Saya ulang tadi yang bertanya itu ada Dian ya, kasih Dian. Terus Dika, Faisa Manda. Ya, terus Sabrina ya. Wilda. Ada yang belum sebut. Oh ya, Sahla, sama Sahla. Ya. Jadi saya rasa diskusinya sudah berkembang dengan baik. Kita sudah bisa mengembangkan sampai contoh-contoh yang sekarang sedang sangat hangat dibicarakan gitu ya, mengenai Pulau Komodo. Itu memang dalam hal lingkungan ini memang sangat kompleks gitu. Karena banyak kepentingan di dalamnya. Kepentingan lebih mengepentingkan kepentingan perusahaan atau keuntungan, tapi tidak memperhatikan lingkungan. Nah, itu kan juga berbahaya gitu. Oke, selamat datang Vito. Wah, Vito baru bangun dari tidurnya kayaknya nih. Tidur tadi Pak. Oh, dari tadi. Oke. Oh iya, sebentar saya post tugasnya dulu. Tugasnya 3 soal doang ya untuk AMDAL ini. Saya post di GCR. Nanti tugasnya ditulis ya, bukan diketik, ditulis di buku kalian. Ya, waktunya sampai jam 12 malam nanti, jam 23.59. Ya, tugas 3 soal doang kok. 3 soal doang. Ya, mengenai apa yang tadi saya bahas, ya, mengenai AMDAL, tidak jauh-jauh kok. Ya, saya rasa pembelajaran kita sampai di sini. Mungkin ada tambahan dari Pak Sony atau dari Bu Yuli?
Saya persilahkan. Dari saya Oh iya Pak. Dari Bu Yuli mungkin? Ada? Tidak. Wah,